Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai profesionalitas dan kompetensi guru pada mata kuliah pembinaan profesi guru PAUD. Apa itu profesionalitas? Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai profesi, profesionalisme, dan profesionalitas. Dalam pertemuan itu, disebutkan bahwa profesionalitas adalah derajat atau skala sikap yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas profesinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalitas adalah kemampuan seseorang untuk bertindak secara profesional. Nah, seseorang dianggap profesional apabila orang tersebut mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independen, cepat, tepat, efisien, dan inovatif, serta didasarkan pada prinsip-prinsip layanan yang prima. Kalau definisi ini kita sangkut pautkan dengan profesi guru, maka profesionalitas guru adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya dengan berpegang teguh pada etika kerja, independen, cepat, tepat, efisien, dan inovatif, serta didasarkan pada prinsip-prinsip layanan yang prima dalam bidang pendidikan. Bagaimana mengembangkan profesionalitas guru? Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan profesionalitas guru. Yang pertama adalah supervisi. Kalau dalam definisi yang lama, supervisi seringkali dikaitkan dengan makna yang negatif. Supervisi sering dianggap sebagai suatu aktivitas inspeksi mendadak yang dilakukan untuk mencari kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang tidak sesuai. Ketika kesalahan tersebut ditemukan, maka akan diberikan sanksi atau tindakan-tindakan hukum yang terkait. Namun, dalam konteks pengembangan profesionalitas guru, supervisi di sini dapat didefinisikan sebagai bentuk rangsangan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan kepada guru-guru agar kemampuan profesional mereka makin berkembang sehingga situasi belajar mengajarnya semakin efektif dan efisien. Secara rinci, terdapat beberapa tujuan supervisi untuk membantu guru-guru. Tujuan tersebut yang pertama yaitu agar guru dapat melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, untuk membantu guru dalam melakukan pembimbingan kepada murid-murid dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, dapat mengefektifkan penggunaan sumber-sumber belajar. Yang keempat, membantu guru dalam mengevaluasi kemajuan belajar yang ditempuh oleh murid-muridnya. Dan yang terakhir, membantu guru untuk mencintai tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Cara yang kedua adalah pengembangan karir. Karir guru meliputi promosi jabatan fungsional berupa kelancaran dalam kenaikan pangkat atau jabatan fungsional, serta jalur promosi ke jabatan struktural. Jabatan fungsional yang dimaksud di sini misalnya adalah kenaikan pangkat atau golongan. Sementara jabatan struktural yang dimaksud seperti kepala sekolah, kepala seksi di dinas pendidikan, atau jabatan-jabatan lainnya. Yang ketiga adalah peningkatan kualifikasi akademik. Seperti yang kita ketahui bahwa kualifikasi akademik guru minimal adalah sarjana 1 atau diploma 4. Yang terakhir adalah melalui peningkatan kompetensi guru. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, kompetensi guru itu terdiri dari kompetensi profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. 4 kompetensi ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah tahun nomor 74 tahun 2008. Nah, kompetensi guru pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik.
Dan yang kedua adalah kompetensi guru dari aspek kepribadian, yaitu bagaimana guru memunculkan aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjukkan etika atau moral-moral yang baik di hadapan peserta didik atau di masyarakat. Kemudian kompetensi sosial, artinya bagaimana kemampuan guru dalam melakukan atau terlibat di dalam proses interaksi sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya yang diampunya. Nah, masing-masing kompetensi ini dapat kita jabarkan dalam kegiatan-kegiatan operasional sebagai berikut. Kompetensi pedagogik, contohnya adalah satu, pemahaman, wawasan, atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Artinya, kalau kita sebagai guru PAUD, kita harus memahami bagaimana karakteristik peserta didik yang kita hadapi, bagaimana tingkat perkembangan kognitifnya, bagaimana tingkat perkembangan aspek-aspek yang lainnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus yang akan dikembangkan ketika akan melaksanakan proses pembelajaran atau yang akan dijadikan dasar-dasar dalam pengembangan proses pembelajaran. Yang keempat adalah perancangan pembelajaran. Nah, dalam konteks ini berarti kita harus memperhatikan indikator apa yang harus dicapai atau kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa, lalu bagaimana strategi-strategi pembelajaran yang direncanakan, serta bagaimana sumber media yang ditentukan, dan juga proses evaluasi yang dilakukan untuk melihat ketercapaian pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dialogis di sini artinya terjadi percakapan dua arah antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa, sehingga pembelajaran akan dibangun melalui proses interaksi sosial yang harmonis. Yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang mampu mengadaptasi perkembangan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Penentuan teknologi yang diintegrasikan yaitu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik yang dihadapi. Evaluasi hasil belajar ini berguna agar guru dapat mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala, kekurangan, atau ketidaktercapaian dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Hal tersebut diupayakan untuk bahan tindak lanjut perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Yang berikutnya adalah pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ini berkaitan dengan peran guru sebagai auto-identifikasi, yaitu guru harus mampu mengidentifikasi apa kelebihan dan kelemahan dari peserta didik yang dihadapi, sehingga guru dapat membantu peserta didiknya untuk lebih menguatkan lagi kelebihan yang dimilikinya, serta membantu anak dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang dialami. Berikutnya adalah kepribadian. Bagaimana contoh-contoh kepribadian yang ditampilkan oleh seorang guru? Nah, kalau kita lihat berbagai aspek kepribadian ini, seolah-olah guru dituntut harus menjadi seseorang yang sangat sempurna. Namun tentu saja hal ini adalah perlu waktu dan perlu itikat yang luar biasa bagi guru untuk menampilkan aspek-aspek kepribadian ini karena sangat sulit untuk dimiliki secara keseluruhan. Tapi paling tidak, mari kita bersama-sama mengupayakan untuk menampilkan perilaku dan tindak tanduk yang sesuai dengan norma agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Aspek apa saja? Yaitu yang termasuk ke dalam kepribadian, yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Beriman berarti kan konteksnya meyakini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bertakwa artinya melakukan hal-hal yang diperintahkan dan yang tidak dibolehkan. Kemudian berakhlak mulia.
Lalu arif artinya berpengetahuan luas dan bijaksana, yaitu memiliki pemahaman tentang persamaan atau perbedaan tentang nilai-nilai kebaikan. Demokratis artinya tidak memaksakan kehendak dan bebas memberikan pilihan pada peserta didik. Lalu mantap, berwibawa, stabil ya, stabil artinya tidak tidak meledak-ledak, tidak pelin-pelan gitu ya. Dewasa, jujur, sportif, artinya ketika kita melakukan kesalahan maka harus dengan berlapang dada meminta maaf. Lalu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Lalu secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, jadi tidak hanya mengevaluasi hasil belajar yang diperoleh oleh siswa, tapi juga kita harus mengevaluasi kinerja yang sudah dilakukan, lalu mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, artinya, eee, proses pengembangan diri di sini harus muncul dari dalam diri kita sendiri gitu ya. Ini bertujuan agar ilmu pengetahuan yang kita miliki selalu update dan itu dilakukan secara berkelanjutan sehingga kita tidak menjadi guru yang ketinggalan zaman. Yang berikutnya adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini apa merupakan kemampuan guru yang dilihat, dari sisi sebagai anggota kemasyarakatan. Nah, kompetisi sosial di sini dapat dilihat dari kemampuan berkomunikasi guru, baik secara lisan, tulis, dan ataupun isyarat yang dilakukan secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Artinya, teman-teman guru, harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat gitu ya. Sekarang kan kita, apa, mengetahui bersama bahwa sudah ada Undang-Undang ITE yang sedang gencar-gencarnya, diberlakukan. Belakangan sudah ada kasus viral ketika seorang guru mengupdate apa yang dialaminya, lalu guru tersebut, eee, langsung dipecat begitu ya, karena, apa namanya, dianggap sudah melakukan pencemaran nama baik gitu ya. Artinya mari kita bersama-sama melatih diri teman-teman sebagai calon guru untuk menggunakan, teknologi informasi dan komunikasi dengan tepat dan bijak gitu. Jangan sampai menyampaikan informasi-informasi yang bisa menyinggung pihak-pihak tertentu atau menyampaikan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Yang berikutnya adalah bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua, atau wali peserta didik. Artinya, kita dihimbau untuk melakukan atau bergaul secara efektif dengan seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Yang berikutnya, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Lalu yang terakhir adalah menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Jadi itu adalah, indikator-indikator kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, yang berikutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang dimaksud adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya yang diampunya, yaitu meliputi penguasaan terhadap materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Nah, kalau PAUD berarti satuan pendidikan PAUD ya, mata pelajaran. Nah, kalau kita berarti tema pembelajaran dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Lalu, penguasaan terhadap konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang diampu. Nah, itu teman-teman, 4 kompetensi guru PAUD yang sebetulnya ini sudah teman-teman pelajari dari mata kuliah yang lain. Kali ini sifatnya hanya mengulas saja, namun yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, andaikan nanti kelak teman-teman sudah menjadi guru, kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang sudah dimilikinya? Terkait 4 kompetensi tadi, kompetensi
pedagogi, kompetensi sosial, kepribadian, dan profesional. Mari kita sama-sama merenung dan kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.